Ya, halo guys. Jadi di sini aku bakal ngejelasin tentang traveling salesman problem atau singkatnya TSP, yaitu problem yang kita hadapi dalam tugas besar kali ini. Nah, TSP itu apa sih sebenarnya? Jadi, aku bakal ngejelasin TSP ini dengan sebuah cerita. Kita kalau terjemahkan traveling salesman problem dalam ke bahasa Indonesia, maka artinya adalah permasalahan perjalanan salesman. Jadi ibarat nih ada seorang pebisnis salesman, ya kan? Dia itu mau mengunjungi eh, mau mengelilingi kota, melakukan perjalanan bisnis ke berbagai kota. Ini ada kota. Ya, ini yang bulat-bulat ini itu kota ya, guys. Nah, yang dia inginkan pertama adalah mengunjungi tiap kota masing-masing sekali. Nah, jadi kota ini dia kunjungi sekali saja gitu. Ya kalau dia kunjungi dua kali kan kayak boros ya, kayak apa sih? Dia cuma butuhnya cuma kunjungan sekali ke kota itu kenapa harus dua kali gitu kan. Jadi ya ini pertama syaratnya adalah dia mengunjungi masing-masing kota sekali. Terus kedua, setelah mengunjungi setiap kota, dia itu mau balik ke kota awal gitu kan. Setelah mengunjungi semua kota, dia mau balik ke kota awal. Semua kota balik lagi ke kota awal, ke alias ke kota pertama tempat ia berada. Balik ke kota pertama. Nah, ini syarat yang kedua dan syarat yang ketiga adalah eh, rute yang dikunjungi oleh si pebisnis ini adalah rute paling pendek. Jadi ya jelas lah kita sebagai pebisnis pengen yang paling murah kan. Jelas ya paling murah ya kita bisa anggap kayak rutenya paling pendek gitu loh. Kita kan pengen cepet, si pebisnis ini jelas pengen perjalanannya nggak makan banyak waktu, cepet, efisien kan. Maka dari itu rutenya adalah rute yang paling pendek dalam mengunjungi kota-kota tersebut. Nah, ini tiga syaratnya. Nah, misal si pembisnis startnya dari sini. Nah, kan dalam mengunjungi setiap kota itu kan bisa macam-macam kan. Bisa pertama dari sini ke sini. Terus dari kota ini ke kota ini, 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 balik lagi ke kota start alias kota awal. Tapi pertanyaannya adalah, apakah rute yang dilewati oleh si pembisnis ini adalah rute paling pendek? Jawabannya belum tentu kan. Ya kan cuma asal-asalan aja ya aku ya di sini ngasih rutenya. Bisa jadi rute paling pendek adalah seperti ini. Pertama, pertama startnya dari sini. Pertama kita ke sini dulu, terus kita ke sini dulu, kita ke sini dulu, kita ke sini, terus lalu kita ke sini, bisnisnya ke sini, terus balik lagi ke sini. Bisa jadi rute paling pendeknya ini, kan? Apakah apakah ini benar rute terpendek? Belum tentu juga, tapi bisa jadi. Bisa jadi rute terpendeknya rute yang lain gitu loh. Misal dari startnya dari sini ya. Terus misal ke sini dulu. Terus baru ke sini, baru ke sini, terus ke sini, terus ke sini, balik lagi ke start. Ya kan? Jadi ada banyak macam kemungkinan gitu loh. Rute-rutenya, tapi yang diinginkan adalah rute paling pendek dalam mengunjungi setiap kota yang ada lalu balik lagi ke kota awal. Oke, jadi kurang lebih seperti itu penjelasan dari TSP. Nah, sekarang langsung saja masuk ke solusi yang mungkin bakal kita pakai dalam tugas besar. Nah, jadi solusi dari TSP ini itu sebenarnya ada berbagai macam. Tapi solusinya tuh ada berbagai macam gitu, solusi untuk solve traveling salesman problem ini. Tapi yang menjadi permasalahan adalah dari yang aku baca ya sampai sekarang itu belum ada solusi yang benar-benar optimal. Dengan kata lain, solusi yang tersedia kali ini itu tidak menjamin rute yang dilewati oleh si salesman ini ya, si pembisnis ini adalah rute paling pendek. Gitu lah. Jadi ya ini salah satu problem yang sulit gitu lah.
Ya, karena solusi yang sekarang ditemukan, solusi terbaik yang sekarang ditemukan itu tidak menjamin tidak menjamin bahwa si pembisnis ini melewati rute paling pendek. Nah, itu permasalahannya. Tapi untuk kali ini, untuk tugas kali ini, aku pikir kita bisa pakai yang namanya nearest neighbor algorithm. Nah, nearest neighbor algorithm itu adalah salah satu solusi dari eh, TSP ini, yang mana menurutku ya ini adalah solusi yang paling praktis, paling gampang, paling mudah dicerna. Dan ya meskipun tidak memberi rute terpendek, tapi aku pikir cukup oke lah. Mempertimbangkan waktu kita yang terbatas dan PPMC yang cuma 1 SKS saja. Haha. Jadi ya, aku langsung aja yang ngejelasinnya ya. Nah, tadi kan kita contohnya ini pembisnis dan kota. Nah, kalau di Tubes kali itu tuh sebenarnya agak beda. Contohnya itu bukan pembisnis atau kota, tapi contohnya adalah kapal dan pelabuhan. Ya, sama saja sih, cuma bedanya si pembisnis ini kita ibaratkan sebagai kapal, sedangkan kota itu kita ibaratkan sebagai pelabuhan. Nah, misal nih ada pelabuhan A, terus di sini ada pelabuhan B, di sini ada pelabuhan C, di sini ada pelabuhan, misal di sini D, terus di sini pelabuhan E. Ya, oke. Nah, bentar, aku bahas sedikit dulu deh. Pelabuhan D-nya misal di sini deh. Nah, bentar, ini dari sini ke sini. Nah, misal ada gini ya. Misal ini A, B, C, D, E ini pelabuhan dan ini ada kapal. Ting ting. Ntar kapalnya jelek. Ini ada kapal. Nah, ini kapal ini. Ini kapalnya itu dia startnya dari pelabuhan A. Nah, nearest neighbor algorithm tuh gimana sih konsepnya? Nah, jadi konsep dari nearest neighbor algorithm adalah kita mencari pelabuhan yang paling dekat dari pelabuhan yang sedang disinggahi si kapal ini. Jadi, misal si kapal itu berada di pelabuhan A. Nah, pelabuhan yang paling dekat dengan pelabuhan A itu pelabuhan apa sih? Kan ini bisa dari pelabuhan A ini kan si kapal bisa ke B, bisa ke pelabuhan C, bisa ke pelabuhan D, bisa ke pelabuhan E. Nah, pertanyaannya adalah pelabuhan mana yang paling dekat dengan pelabuhan A? Nah, dari gambar ini bisa jelas kan, kalau bisa dengan jelas kita lihat bahwa pelabuhan yang paling dekat adalah pelabuhan B. Maka dari itu kita pilih pelabuhan B sebagai destinasi selanjutnya. Pelabuhan B sebagai destinasi selanjutnya. Nah, ini si kapal dia akan bergerak ke B. Sampai ini ke B. Nah, kita terapkan konsep yang sama. Pelabuhan mana sih yang paling dekat dengan pelabuhan B? Apakah pelabuhan D? Apakah pelabuhan C? Atau pelabuhan E? Ya, dari sini aku pikir bisa dilihat dengan jelas kalau yang paling dekat adalah pelabuhan D. Dengan kata lain, ya oke, kita pilih pelabuhan D. Nah, si kapal akan berjalan nih dari B, turun ke pelabuhan D. Nah, kita terapkan sama konsep prinsip yang sama. Kita coba cari pelabuhan mana sih yang paling dekat dengan pelabuhan D? Apakah pelabuhan E atau pelabuhan C? Ya, jelas pelabuhan E, jelas kan? Ya, maka dari itu kita pilih pelabuhan D sebagai destinasi selanjutnya. Maka kapalnya akan bergerak ke pelabuhan E. Tik. Nah, dari E ini pilihan terakhir ya jelas C. Pelabuhan C. Nah, maka dari sini dia akan balik ke C, akan pergi ke C, ke pelabuhan C, terus dari C balik lagi ke A. Nah, maka dari itu si kapalnya akan balik lagi ke A. Ntar kapalnya hancur. Balik lagi ke A. Nah, selesai deh, kita ketemu nih rutenya. Rute dari perjalanan kapal nih. Nah, tapi permasalahannya seperti yang aku bilang tadi, traveling salesman problem itu nggak punya solusi yang paling bagus gitu. Dengan kata lain, solusi yang tersedia itu tidak menjamin rutenya paling pendek. Sama halnya dengan nearest neighbor algorithm. Nah, solusi yang kita pakai ini dia juga
suboptimal gitu loh. Dengan kata lain, tidak menjamin rute yang dilewati itu adalah rute terpendek. Rute dilewati adalah rute terpendek. Dengan kata lain, ada rute lain yang lebih efisien daripada ini. Ada rute lain yang lebih pendek daripada ini. Itu dia. Nah, tapi sebenarnya dari yang aku baca sebenarnya nearest neighbor algorithm ini cukup bagus. Maksudnya dalam kata lain, meskipun bukan rute terpendek, tapi rute ini cukup pendek loh dan cukup banyak dipakai dalam memecahkan traveling salesman problem. Nah, jadi aku pikir ya sudah kita kayaknya bakal pakai ini saja, mempertimbangkan waktu yang terbatas dan ya cuma 1 SKS doang. Ya, jadi kurang lebih kita bakal pakai cara ini dan aku sudah coba dan sudah coba buat programnya, nanti aku share. Jadi ya mungkin untuk kali ini segini dulu aja, nanti aku lanjutin lagi. Dadah.